Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan Pak Hafid dalam belajar matematika bersama. Untuk kali ini kita akan membahas atau belajar materi mengenai logaritma. Nah, logaritma itu apa sih? Ya, pengertian dari logaritma sendiri itu apa? Logaritma itu merupakan kebalikan atau inverse. Saya tulis dulu, kebalikan atau inverse dari eksponen. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai eksponen ya, bilangan berpangkat. Nah, sekarang logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponen atau inverse. Nah, kalau bentuk umum dari eksponen kan seperti ini. A pangkat N sama dengan B. Ini bisa diubah dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan N. Nah, gitu ya. A pangkat N sama dengan B bisa diubah menjadi bentuk A log B pangkat N. Begitu juga dari bentuk logaritma kita juga bisa merubah dalam bentuk pecahan. Oke. Maaf, bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Saya ulangi, begitu juga dengan logaritma kita bisa ubah dalam bentuk pangkat atau eksponen. Nah, sekarang syaratnya apa sih? Syaratnya adalah A lebih dari 0, ini ya bilangan pokoknya, dan A tidak boleh sama dengan 1, dan B-nya nilainya lebih dari 0. Nah, itu ya. Sekarang, keterangannya untuk A sendiri, A merupakan bilangan pokok, atau basis dari logaritma. Kemudian kalau B adalah numerusnya. Numerus itu adalah bilangan yang dicari logaritmanya ya. Kemudian N adalah hasil dari logaritma. Hasil logaritma. Ya, N adalah hasilnya, A bilangan pokok, B itu adalah bilangan yang dicari logaritmanya. Ya, bilangan yang dicari logaritmanya. Nah, yuk kita latihan dulu mengubah bentuk eksponen ke logaritma maupun sebaliknya bentuk logaritma kita ubah menjadi bentuk eksponen atau pangkat. Nah, ini coba ya. Nah, sekarang kita coba mengubah bentuk dari logaritma menjadi bentuk pangkat. Begitu juga nanti bentuk pangkat kita akan ubah ke dalam bentuk logaritma. Yuk, 4 log 16 sama dengan 2. Berarti kalau ini mau dirubah dalam bentuk pangkat, berarti menjadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ya kan? Seperti ini ya. A pangkat N sama dengan B menjadi A log B sama dengan N. Ya, paham ya? Kemudian yang ini, berarti menjadi berapa? 25 pangkat setengah, berarti N-nya itu menjadi pangkatnya, sama dengan 5. Numerusnya menjadi hasil dari eksponennya. Kemudian yang terakhir, kalau bentuk logaritma seperti ini menjadi apa? Berarti P pangkat R sama dengan Q. Nah, mudah ya. Sekarang kita mencoba dalam bentuk pangkat diubah menjadi bentuk logaritma. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81, berarti menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Nah, begitu ya. Kalau yang ini bagaimana? Berarti menjadi X log R sama dengan Y. Nah, Y pangkatnya berubah menjadi hasil dari logaritma. Mudah gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat dari logaritma. Sifat-sifat dari logaritma. Ada beberapa sifat di sini. Yang pertama, A log A pangkat sama dengan 1. Kalau bilangan pokok dengan numerisnya sama, nilai dari logaritma itu sama dengan 1. Contohnya, 6 log 6 sama dengan 1. Karena ini sama. A dan B-nya
sama. Mudah ya. Ini kalau dirubah dalam bentuk pangkat pun menjadi ini. 6 pangkat 1 sama dengan 6, ya kan? Nah, untuk bentuk yang kedua, atau sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Kalau B-nya nilainya 1, numerusnya nilainya 1, hasil dari logaritma adalah 0. Contoh, 5 log 1 sama dengan 0, ya kan? Karena numerusnya 1. Ini kalau mau dirubah ke dalam bentuk pangkat pun 5 pangkat 0 hasilnya 1. Berapapun angka, ketika dia dipangkatkan 0 kan hasilnya adalah 1, begitu ya. Kemudian sifat yang ketiga, A log A pangkat N hasilnya adalah N, gitu ya. A log A pangkat N hasilnya adalah N. Contoh, 6 log 6 pangkat 7. Karena A dan B sama, artinya apa namanya, bilangan pokok dan numerusnya sama, kalau ada pangkat di sini, hasilnya adalah pangkatnya itu sendiri, 7. Begitu ya. Kemudian, sifat yang berikutnya, nomor 4. A log B pangkat N. Hasilnya adalah N dikalikan A log B. Kalau di sini, bilangan pokok dengan numerusnya beda angkanya, dan numerusnya ada pangkat N, maka pangkatnya nanti akan ditaruh di depan, menjadi N kali A log B. Contoh, 2 log 5 pangkat 3. Nah, ini beda. Kalau ini kan sama, 6 log 6 pangkat 7 hasilnya 7. Kalau ini 2 log 5 pangkat 3. Hasilnya menjadi 3 kali 2 log 5. Nah, mudah ya. Kemudian, nomor 5. Sifat yang nomor 5. Saya tulis tinta warna biru biar sama. 5. Nah, A pangkat A log X. Hasilnya adalah X. Sama-sama A pangkat A log X. Hasilnya adalah X. Contoh, 4 pangkat 4 log 7. Hasilnya adalah ini, 7. Nah, gitu ya. Kemudian, sifat yang nomor 6. Sifat nomor 6, A pangkat N log B pangkat N. Seperti tadi ya, yang ini ya, pangkatnya ditaruh di depan, berarti ini bisa menjadi M per N dikalikan A log B. Nah, sama ya. Kalau bilangan pokoknya dengan numerusnya ada pangkatnya, taruh di depan semua. Tapi yang menjadi pembilang yang M, pangkat dari numerus, yang menjadi penyebut yang N, pangkat dari bilangan pokoknya. Contohnya, 2 pangkat 8 log 16 pangkat 2. Ini bisa menjadi 2 per 8, ya kan? 2 per 8, 2 log 16. Bisa dipahami ya? Nah, 2 per 8, 2 log 16. Ini pun bisa kita sederhanakan lagi bentuk ini. Saya tulis di sini ya. 2 per 8 kalikan 2 log 16 itu kita bisa merubah menjadi 2 pangkat. Usahakan angka yang di belakang ini ya, itu usahakan sama dengan angka yang di depan. Numerusnya itu kalau bisa diusahakan dengan bilangan pokoknya, biar nanti ada sifat ini. Ya kan? Sifat nomor 3, A log A pangkat N hasilnya N. Gitu. Nah, 16 itu berarti 2 pangkat berapa? Ternyata 16 itu kan 2 pangkat 4. Gitu kan? Berarti depannya masih tetap 2 per 8. Ini ada pangkat. Berarti pangkatnya taruh di mana? Di depan. Berarti kalikan 4. Begitu. 2 log 2. 2 kali 4, 8. 8 per 8 berarti 1 ya. 8 per 8, saya tulis dulu. 2 log 2. 2 log 2 sesuai dengan sifat yang pertama. Kalau bilangan pokok dan numerusnya sama, nilainya adalah 1. 2 log 2 berarti nilainya
1. 8 per 8, 1. 1 kali 1 berarti hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 8 log 16 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Nah, begitu ya. Jadi sifat-sifat logaritma ini kadang-kadang dalam satu soal kita menggunakan beberapa sifat begitu. Oke, kita lanjutkan ke sifat berikut. Sifat nomor 7. Kita tulis dengan tinta biru ya tadi ya. Sifat nomor 7. Kalau ada bentuk seperti ini, A log X ditambah A log Y, nanti ini kita bisa merubah menjadi A log X dikalikan dengan Y. Kalau log dijumlah dengan bilangan pokok yang sama, maka numerusnya kita bisa mengalihkan. Ya, A. Berarti numerusnya X dan Y, berarti hasilnya kita kalikan. Contoh, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Ini kita bisa merubah menjadi, karena bilangan pokoknya sama, 2, berarti bisa berubah menjadi 2 log 4 kali 8. Berarti ini bisa kita rubah, 2 log 4 kali 8 itu 32. Nah, seperti tadi, usahakan numerusnya ini sama dengan yang bilangan pokok ini, 2. 32 itu berarti berapa? Ternyata 32 itu kalau kita masih ingat di eksponen, 2 pangkat 5. Nah, ada pangkat di numerus, pangkatnya taruh di depan, berarti menjadi 5 dikalikan 2 log 2. Oke, 2 log 2 hasilnya berapa tadi? 2 log 2 hasilnya adalah 1. Ya, 5 kali 1 hasilnya 5. Nah, kita menggunakan beberapa sifat dari logaritma ya di sini. Oke, sifat yang berikutnya nomor 8. Pakai tinta warna biru, sifat-sifatnya saya tulis dengan warna biru ya. Ini A log X dikurangi A log Y. Nah, bedanya apa? Kalau ini dijumlah, ini kita kurangi. Kalau bilangan pokoknya sama dan itu tandanya minus atau pengurangan, maka numerusnya bisa dibagi menjadi X per Y. Oke, jadi ini kita bisa menuliskan contoh seperti ini, 3 log 27 dikurangi 3 log 9. Karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3, menjadi 3 log 27 per 9. Ini hasilnya menjadi 3 log 27 per 9 itu 3 ya. 3 log 3 hasilnya adalah 1. Oke, selesai. Itu 8 sifat. Saya lanjutkan ke sifat yang berikutnya. Oke. Untuk sifat yang nomor 9. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, A log B, kita bisa merubah dalam bentuk seperti ini loh. Log B per log A. Dengan bilangan pokok C. Bilangan pokoknya ini bebas ya. Dengan syarat itu bilangan pokoknya C tidak boleh sama dengan 1. Syaratnya cuma itu kok. Jadi ini C ini kita menyesuaikan nanti. Terserah kita mau memberikan bilangan pokok berapa. Tapi asalkan harus sama dan tidak boleh sama dengan 1. Contoh. Jika 3 log 5 sama dengan A, tentukan nilai dari 9 log 15 dalam A ya. Nilainya disuruh menentukan dalam A. Yuk kita mulai. Bagaimana ini caranya? Berarti kita tulis dulu soalnya 9 log 15. Kita bisa merubah dalam bentuk seperti ini ya. Numerusnya ada di atas, bilangan pokoknya ada di penyebut di bawah. Log 15 per log 9. Nah, C-nya kita tulis apa? Kita lihat yang diketahui di soal. 3 log 5 sama dengan A. Di sini bilangan pokoknya 3, jadi bilangan pokoknya kita tulis 3. Nah, begini. Ya, karena bebas. Yang penting tidak sama dengan
1. Nah, yuk kita uraikan menjadi 3 log. Usahakan ada angka 5 ya di sini. Berarti 15 itu kalau kita buat 5 itu menjadi 5 kali berapa? Oh, ternyata 15 itu 5 kali 3 gitu ya. Kemudian per 3 log seperti yang contoh-contoh di sifat yang di atas tadi, usahakan numerusnya ini menjadi bilangan pokok. 9 itu menjadi 3 pangkat 2. Ya kan? Nah, ini kita bisa melanjutkan kalau logaritma ini dikali, maka lognya itu bisa dijumlah, ya kan? 3 log 5 plus 3 log 3 per, ingat ada pangkat di sini, berarti pangkatnya kita taruh di depan, menjadi 2 kali 3 log 3. Nah, kalau ini kita sudah bisa. 3 log 5 sama dengan A, ya kan? Ini 3 log 3 itu berapa? Karena bilangan pokok dan numerus sama, hasilnya 1 per 2. 3 kali 3 log 3 hasilnya 1. Berarti ini bisa kita rubah menjadi A plus 1 per 2. Oke, mudah ya. Jadi, ini kita bisa membuat menjadi pecahan, kemudian angka C atau nilai C ini tergantung dari soal yang diinginkan, ya, menyesuaikan. Kalau ini 3, berarti kita ambilnya 3, gitu ya. Supaya bisa nanti disubstitusi dengan yang diketahui ini. Oke, sifat yang nomor 10, A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, log juga bisa dibalik ya, jadi pecahan, tapi nanti numerusnya berubah menjadi bilangan pokok. Tapi dengan syarat ini, B-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Contoh, 3 log 5, ini kita bisa berubah menjadi 1 per 5 log 3. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke. Sekarang yang terakhir, sifat nomor 11. Sifat nomor 11. A log B dikalikan B log C, hasilnya menjadi A log C. Kalau ini perkalian dan numerusnya dengan bilangan pokok yang di belakangnya sama, maka nanti kita bisa menghilangkannya sehingga menjadi A log C. Contoh, 2 log 7 dikalikan 7 log 4 sama dengan, karena ini sama ya, 7 dengan 7, berarti bisa tak tulis 2 log 4. Sekali lagi, numerusnya usahakan dengan bilangan pokok, berarti menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, ini pangkatnya taruh di depan, berarti 2 kali 2 log 2. 2 log 2 hasilnya adalah 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Oke, itu tadi sifat-sifat logaritma dan pengertian dari logaritma. Pengertian dari logaritma tadi adalah kebalikan dari eksponen atau inverse dari eksponen. Oke, terima kasih. Nanti di video berikutnya saya akan membahas atau mencoba kita latihan soal-soal mengenai logaritma dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah saya terangkan. Terima kasih. Assalamualaikum.